Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat, semangat, dan luar biasa. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tema 4, subtema 3, muatan IPS, kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara ASEAN memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut mendorong terjalinnya kerjasama dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Beberapa bentuk kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASEAN yang memiliki daya saing baik secara nasional maupun internasional melalui deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilakukan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Yang kedua adalah kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan. Kerjasama ini diwujudkan dengan pemberian bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan berbagai temuan dan riset yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN dalam bidang iptek. Dan yang ketiga adalah kerjasama yang bertujuan untuk melakukan pertukaran pelajar antara negara ASEAN dalam program studi mobility, serta ASEAN University Network yang memberikan informasi mengenai universitas-universitas terbaik di ASEAN. Kerjasama antar negara ASEAN memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dilakukan dengan saling menghormati keadilan dan aturan hukum dalam negara di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di antara negara-negara anggota ASEAN dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat di negara-negara anggota ASEAN. Yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara Asia Tenggara. Yang ketujuh, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya yang memiliki tujuan sama, serta untuk lebih menjajaki kemungkinan-kemungkinan diadakannya kerjasama yang lebih erat lagi satu sama lainnya. Kerjasama antar negara ASEAN memiliki berbagai manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Yang keempat, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Yang kelima, semakin luasnya pasar internasional. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ketujuh, memperluas lapangan pekerjaan. Dan kedelapan, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN.
Setelah kalian menyimak materi di atas, tugas kalian adalah 1. Menurutmu bagaimana perkembangan iptek di negara Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Yang kedua, kerjakan Ayo Berlatih halaman 76. Baiklah, terima kasih anak soleh-soleha sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.